Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan akhir semester ini, saya Agra Wahyu Putra Pratama dari FISIKAB 2019 izin untuk mempresentasikan hasil proyek kedua dari mata kuliah elektronika analog. Proyek yang saya buat yaitu organoelektronik. Tujuan dari proyek ini yang pertama, memahami cara kerja rangkaian. Yang kedua, membuat programmable unijunction transistor atau PUT berserta karakterisasinya. Yang ketiga, memahami fungsi PUT sendiri sebagai osilasi relaksasi. Yang terakhir, mengkarakterisasi transistor jenis 2N3904. Sedikit pengantar, ada 7 perbandingan angka frekuensi nada. Angka-angka ini sebagai pembentuk nada pada alat nanti. Skema sederhana rangkaian organoelektronik seperti pada layar. Organoelektronik ini bekerja dari prinsip osilasi relaksasi UJT atau PUT yang akan menghasilkan tegangan denyut. Untuk transistor ini berfungsi untuk memperkuat suara di speaker. Kemudian 8 tombol yang memiliki resistor digunakan untuk penghasil jenis nada. Untuk nilai resistansinya memiliki beberapa syarat agar terjadi osilasi. Nanti akan disajikan tabel perhitungan. Kemudian potensio 250 kilo ohm di sini sebagai pengatur volume. Kemudian alat ini dapat bekerja dengan sumber DC 9 hingga 12 volt. Programmable UJT dapat dibuat dari 2 jenis transistor berjenis PNP dan NPN dengan 2 resistor. Untuk PUT yang digunakan proyek kali ini memiliki eta atau intrinsic standoff kurang lebih 0,7. Untuk karakterisasi PUT seperti pada rangkaian gambar, data yang diambil nanti arus emitor dengan tegangan emitor basis pertama. Grafik dari karakterisasi PUT ada 3 wilayah. Keadaan off ada sebelah kiri puncak mengantarkan arus yang sangat kecil. Peralihan keadaan on-off ini dipisahkan dari garis miring, yaitu daerah yang tidak stabil dari titik puncak ke titik lembah. Bedanya dengan UJT, PUT ini tidak bisa tetap pada keadaan tidak stabil, karena keadaan ini hanya akan bergeser dari keadaan off kemudian keadaan on yang stabil. Poin penting dari karakterisasi PUT ini yaitu titik puncak dan titik lembah yang akan digunakan syarat sebagai osilasi. Contoh rangkaian osilasi relaksasi seperti pada gambar. Untuk channel A ini untuk melihat grafik pengisian kapasitor, namun sebelum kapasitor terisi penuh, PUT akan meraih titik puncak sehingga PUT masuk mode on dan terjadi arus hubung singkat. Dengan kata lain, pengosongan kapasitor akan sangat cepat. Untuk channel B adalah grafik keluaran berupa tegangan denyut. Ini merekam saat terjadinya arus hubung singkat tadi. Pengisian kapasitor hingga titik puncak PUT dihitung sebagai satu periode seperti pada gambar dan persamaan. Bila frekuensi adalah 1/T dan kapasitor sudah diketahui, nilai resistansi menjadi variasi pembuat nada. Namun untuk menentukan resistansi ini terdapat batasan. Bila R nanti terlalu besar, arus puncak tidak akan tercapai dan PUT ini tidak akan menyala. Artinya PUT ini masih dalam keadaan off sehingga memerlukan batasan R maksimum. Resistansi R juga harus ditata ulang untuk memastikan kurang dari arus lembah jika ingin terjadi osilasi. Dengan kata lain, PUT masuk dalam wilayah tidak stabil dan kembali lagi ke keadaan off. Dari karakterisasi PUT sebelumnya, titik puncak dan titik lembah, nilai batasan resistansi yang dapat dipasang alat antara 250 kilo ohm hingga 3 mega ohm. Kemudian dari beberapa syarat sebelumnya yang sudah diketahui, nilai resistansi untuk membuat nada dapat ditentukan seperti pada tabel. Frekuensi yang ditetapkan dari 100 hingga 200 Hz. Dari perhitungan kode nada ini,
Kemudian untuk nilai resistansinya dihitung dari persamaan periode tadi, kemudian dibulatkan. Untuk ini contoh oscilasi relaksasi pada rangkaian sebelumnya. Yang di atas ini channel A atau saat tegangan A pengisian kapasitor, kemudian ini channel B yaitu tegangan denyut tadi. Yang terakhir, mengkarakterisasi transistor jenis 2N3904. Untuk rangkaian masukan transistor seperti gambar kiri, dan untuk keluaran transistor pada gambar kanan. Karakterisasi dapat dilakukan dengan baterai 9 volt. Hasil dan grafik karakterisasi transistor. Untuk gambar kiri adalah masukan, sumbu horizontalnya adalah tegangan PE, kemudian vertikalnya adalah arus basis dengan variasi tegangan CE. Ini seperti forward bias dioda karena sambungan pada PE termasuk sambungan PN. Semakin besar VCE yang ditetapkan, grafiknya akan semakin landai. Untuk gambar kanan ada keluaran transistor. Sumber horizontalnya adalah tegangan kolektor emitter, kemudian vertikal arus kolektor dengan variasi arus basis. Di sini ada 3 daerah operasi transistor. Yang pertama ada saturasi region, yaitu daerah sebelum arus kolektor ini menjadi arus saturasi, yaitu pas saat ini naik. Kemudian ada cut-off region, yaitu bila arus basis ditetapkan 0, garis yang akan dihasilkan akan berhimpitan dengan sumbu horizontal. Ini seperti reverse bias dioda. Kemudian yang terakhir ada active region, yaitu daerah saat arus kolektor menjadi arus saturasi. Ciri khas transistor untuk alat ini yaitu memasukkan arus basis sedikit dan mengalirkan arus kolektor besar. Parameter hybrid transistor ini adalah HFE atau simbol beta, yaitu perbandingan arus kolektor dengan basis. Dari data keluaran transistor tadi, diambil data pada ujung garis. Untuk pengukuran nilai HF-nya adalah 242. Jadi ini skema alat dari organ elektronik. Sebelumnya juga sudah uji coba untuk video. Selesai. Untuk presentasi proyek 2 mungkin saya cukupkan. Kritik dan saran yang sangat bersifat membangun sangat saya terima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.